baru kemarin penelusuran itu ketika kita mau pulang ke rumah kan berhenti dulu nih di. Bukan saya. Oh karena betah. Udah jadi sarangnya dia. Oke. Karena banyak sosok yang sama kayak dia. Terus itu kalau ditumpukin sama bagian kakinya senyambung lagi kan mitosnya. Kayak gitu. Ike ilmu apa tuh ya? Rawa rontek. Tuh itu gimana? Bang. Apa sih? Itu gede banget. Itu apaan? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, sekarang udah mau jam 2 malam nih. Dan kalian lihat gue di tempat yang nggak biasanya nih. Biasanya gue di dalam studio nyaman ya. Sekarang gue jam 2 malam di sebuah tempat yang gue nggak ngerti. Tapi kali ini gue nggak sendirian. Kita ada sebuah narasumber yang pastinya kalian udah pada kenal lah gitu ya. Kak Maya. Halo. Aduh, kabar Kak Maya. Kok kita bisa ketemu di sini, Kak? Ya. Nah, jadi kita ada di sebuah tempat ya Kak ya. Yang menurut informasi tempat ini adalah tempat penampungan para TKW Kak ya. Cuma kenapa sekarang terbengkalai? Menurut informasi jadi tempat ini sengaja ditutup Kak ya? Iya, ya nggak sih? Memang ada kasus ya ditutupnya karena juga. ada beberapa hal lah yang menyebabkan kasus tempat ini ditutup. Nah, di video kali ini kita bakal bahas nih. Tempat, bisa bilang tanah tempat dari bangunan penampungan TKW ini berdiri. Sebelum kita bahas tentang gedung TKW-nya, gedung tempat penampungan TKW-nya ini sendiri. Jadi tanahnya ini kayak dia itu dulunya apa namanya? Tempat Belanda ya. Pertempuran Belanda sama pejuang kita ya, pejuang Indonesia. Dan di situ banyak terjadi pertumpahan darah kayak. Iya. Sampai akhirnya dibangunlah gedung penampungan TKW ini dan di situ terjadi juga beberapa kasus. Jadi nyampur nih bisa dibilang ya kayak nyampur aduk lah itu. Nah, yaudah kayak mungkin kita nggak usah lama-lama lagi ya karena mungkin malam takut digerebek sama. Oke, mode horor aktif. Nah Kak, oh ya, kalau kalian lihat sebelumnya di videonya Kak Maya, kita sebenarnya udah ngelakuin penelusuran ya Kak ya. Di tempat ini udah ketemu berbagai hal dan Kak Maya juga terkena sesuatu hal lah. Pokoknya kalian bisa nonton di videonya Kak Maya. Nah sekarang kita mau bahas nih, balik lagi nih ke sejarah dari tanah dan gedung penampungan TKW ini Kak. Nah dari penelusuran itu kan kakak berinteraksi ya sama penghuni-penghuni sini lah. Nah, dari situ kita bisa dapat sedikit-sedikit sejarahnya kayak bisa bilang ya. Nah itu gimana Kak menurut Kak Maya? Dari awal ke sini itu kelihatannya memang tidak sinkron dengan apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi kayak awalnya kita mau ngebongkar nih satu tempat yang punya histori. Tempatnya ini bekas gedung TKW yang dimana TKW itu pada disiksa, disandra gitu kan. Nah ada satu TKW yang bunuh diri dari lantai 3 ini loncat. Itu kan katanya meninggal langsung di tempat. Nah makanya kedatangan kita ke sini tuh sebenarnya mau mengulik di balik tempat ini gitu kan. Dan ternyata yang dapat dari gambaran mata ketiga gue ini, tempat ini adalah tempat penjajahan di zaman Belanda. Oke. Jadi dari awal tanahnya ini sebelum dibangun gedung ini, itu tempat dimana pertumpukan antara jenazah si bangsa kita atau bangsa Belanda itu jadi satu. Jadi pertumpukan jenazah-jenazahnya tuh dikumpulin di tempat ini. Dan di sini juga ada satu makhluk yang masih terkurung di energia di tempat ini. Itu makhluknya itu kan berbentuk tentara tanpa kepala.
Oke. Gitu. Jadi dialah yang sering mengganggu si penjaga yang ada di sini ketika ngebersihin tempat ini. Karena dia maunya tempat ini nggak ada yang ngebersihin, jadi buat mereka nyaman kan tempat yang kotor. Iya, mereka suka tempat yang kotor. Iya. Kan? Di sini juga agak-agak ngeri ya kalau kita tarik mundur tentang sejarah penjajahannya. Karena di situ kan kita lagi benar-benar berjuang untuk merdeka dari si Belanda-Belanda ini kan. Nah, di sini itu banyak banget kayak korban-korban yang jenazahnya tuh ya udah diterlantarkan gitu aja, nggak disempurnain. Dan kebetulan di tempat ini juga dijadiin gedung yang memang punya energi yang kesamaan gitu, ada kesamaannya. Jadi di gedung ini tempat penyiksaan manusia juga, dan di tanahnya ini tempat pertempuran juga. Jadi dia sinkron nih energinya gitu. Jadi yang tinggal di sini tuh TKW-TKW-nya tuh memang auranya tuh udah bikin kita jadi satu nggak sehat ya. Dari bangunannya kayak gini, kayak sengaja banget manusia tuh ditaruh di satu ruangan yang nggak ada udaranya sama sekali kan tadi. Terus kedua juga nggak bisa kemana-mana, mereka tekanan batin, frustasi. Ya banyak mereka yang mau melakukan aksi bunuh diri. Gitu karena kan mereka dijanjikan pengen dikirim ke sini, dikirim ke sini, tapi beberapa bulan nggak dikirim-kirim. Akhirnya mereka stres di situ. Iya, karena kan mereka juga harus menafkahi keluarga mereka ya. Di sini sih mayoritas memang perempuan semua. Laki-lakinya itu cuma pengurusnya, penjaganya, sama pemiliknya. Itu. Dan mungkin dari pelecehan-pelecehan itu ada beberapa yang mereka itu trauma banget dengan hal itu gitu ya. Karena kan dari balik lagi ke tanah yang sebelum ini jadi kan, zaman Belanda itu dari bangsa kita itu bukan cuma disiksa, bahkan dilecehin juga gitu. Nah ini jadi sinkron banget nih tanah ini sama bangunan ini. Nah kalau kita mau kulik semuanya mereka yang ada di sini tuh butuh waktu yang cukup lama untuk ngedapetin histori yang benar-benar apa sih yang terjadi di sini gitu. Tapi dari beberapa sosok yang masuk, dari eranya yang berbeda-beda juga, nyampur semua bener iya, kan? Jadi satu, bercampur. Tapi sosok di sini mayoritas baik atau jahat? Kalau makhluk itu yang dinamain makhluk-makhluk kayak gitu tuh semuanya sih negatif ya. Kecuali dia punya peran penting sebelum dia meninggalnya itu dia melakukan kebaikan. Kayak yang contoh tadi kakek-kakek itu kan. Iya. Ada satu jawara yang mungkin membela tanah ini dari Belanda. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang Belanda, dia kan menjajah kita keji banget ya. Terus juga lama kan dijajahnya. Terus juga di sini ada satu energi anak kecil yang badannya tuh penuh tembakan. Jadi bolong-bolong dia. Cuma nggak bisa diajak komunikasi karena di layer depannya ada sosok yang membentengi. Sosok yang itu? Iya. Yang rambutnya panjang, kuntilanak gitu loh kan? Iya. Matanya tuh putih semua, nggak ada hitam-hitamnya. Dia nggak mau apa sejarah ini dibongkar gitu kan? Iya. Dan ini juga banyak pohon-pohonan yang dihuni sama sosok-sosok perempuan-perempuan gitu ya. Itu banyak banget. Tapi gue tuh penasaran sama yang bagian depan itu bang. Itu di satu ruangan ya. Ruangan itu katanya bekas si pemilik gedung ini kalau memantau TKW dari atas. Jadi dia mantau dari atas, kan ada atas bawah itu kan. Dari atas dia sering memantau ke bagian sini, memantau TKW. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu yang mau masuk nih, sama dia udah dihalang duluan, nggak boleh nembus sampai ke tembok bagian sini. Gitu. Walaupun itu dari pihak keluarga, itu nggak boleh sama sekali. Dari cara dia makan, dari cara dia mandi, dari cara dia BAB, itu kan tadi kita lihat tempatnya benar-benar nggak manusiawi kayak gitu. Nggak manusiawi. Sama aja sama kayak tanah sebelum ini jadi gitu. Mereka tuh tidak merasakan kemerdekaan. Bener, gitu. Bener. Bahkan yang niatnya dia mau kerja buat menghidupi keluarganya justru malah dapat siksaan, tekanan. Bener. Kalau dilihat dari desain bangunannya begitu kan? Iya.
teralis. Jadi kayak penjara ya buat mereka. Padahal mereka itu udah berharap banget gitu bisa menafkahi keluarganya dengan merelakan dia pergi jadi TKW gitu. Karena kan butuh tekad yang luar biasa buat kerja di luar negeri ya, di negara orang gitu kan. Dan di sini ditempelin dengan sosok-sosok dari bangsa-bangsa yang dulu berjuang di sini, sampai bahkan si sosok-sosok Belanda, tentara Belanda ini masih terkumpul di sini. Jadi energinya mereka tuh udah dari era apapun tuh berlapis. Kalau di kamar mandi itu si Kunti cowok. Itu gue itu menarik banget buat gue. Pernah jadi waktu beberapa hari lalu itu gue juga mau penelusuran ya. Dan pada saat gue mandi di kamar mandinya itu, jadi cipratan air yang gue mandi nih itu berubah wujudnya sama banget, persis banget sama sosok yang gue lihat pada saat gue survei. Jadi kayak mewujudkan dari percikan air sosok itu. Dan anehnya kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang berbeda, itu sosoknya berubah-ubah. Dari wujudnya tuh beda-beda. Kalau kita ngelihat dari depan, itu wujudnya sosoknya yang energinya paling gede. Kayak apa ya, siluman gitu jatuhnya. Dari samping kiri, dari samping kanan itu berubah semua. Itu. Dan ini di sini sempet gue gambar, cuma kayak nggak tahu ya kertasnya kemana, itu si sosok perempuan yang itu. Memang itu energinya dari gue belum masuk ke sini kan sempet main ke daerah apartemen sini kan dekat ya. Itu sekitar 20 menitan dan itu energinya kerasa. Cewek yang menghalangi itu. Iya, bikin linglung. Bikin linglung. Terus sebelum kita penelusuran sekarang kan harusnya kan kita minggu yang kemarin tuh karena cancel kan. Nah waktu gua ada sedikit lagi ngedit video itu, di dalam kamar gue itu ada perempuan nih, wujudnya sama nih kayak si cewek yang tadi narik rambut gue di atas itu. Dia itu di pojokan kamar nunduk, tapi tatapan matanya tuh kan dia kan putih semua. Gak bisa tahu dong gue dia meliriknya kemana gitu kan. Nyawet. Cecak. Jadi kayak apa ya, dia tuh kayak lagi mandangin gue, tapi gue nggak tahu nih matanya dia nih lagi kemana, karena kan hitamnya nggak ada gitu. Tapi tuh nggak gue hirauin karena dia tuh terus-terusan kayak apa ya, mau komunikasi cuma caranya nggak sopan gitu. Ternyata bener wujud aslinya dia ada di atas lantai 2. Itu yang kita ke lantai 2, berarti mereka begitu lu naik ke lantai 2 mereka langsung pada mau berebut. Iya, karena dia tahu kita satu frekuensi, terus dia tahu gue bisa ngelihat dia, terus ada pesan yang belum dia sampein semasa hidupnya, jadi masih ngegantung. Makanya si Korinnya inilah nih yang berusaha buat menyampaikan sama orang yang kebetulan bisa ngelihat bangsanya mereka. Gitu. Jadi kadang gini, kita izinin nih buat dia komunikasi, cuma begitu dia masuk ke raga kita, dia tuh bingung apa yang harus dia curhatin, karena udah terlalu sakit dan udah terlalu lama dia mendem. Jadi udah nggak ada kepercayaan diri lagi tuh buat dia cerita gitu. Coba kenapa lu pas ditanya tadi jawabnya lama gitu, atau enggak ngomongnya pelan banget gitu? Karena memang mulut, mata, tenggorokan udah nggak bisa berfungsi lagi. Bahkan kalau dia masuknya terlalu lama, itu bisa kayak ingus kita tuh bisa keluar dengan sendirinya, karena memang di area ini nggak ada pergerakan. Nah itu yang lu ampe teriak-teriak sakit tuh. Sakit bang, lu bayangin ya, datang ke tempat orang, niat kita bener nih, baik gitu ya, mau ibaratnya mau cari tahu lah ini bekas apa, terus sejarahnya gimana. Ketika kita datang buat bertamu, ada orang lain yang ngerusuhin, tapi kita yang kena. Gitu. Jadi kayak imbasnya tuh ke kita gitu, ke orang yang menurutnya dia itu ini udah satu frekuensi sama gue, tapi kok nggak bisa ngebilangin yang nggak bisa ngeliat gue gitu. Jadi ya udah guenya yang kena. Jadi kayak lu mau ngapain datang ke sini bikin rusuh gitu.
terus dikelilingin sama mereka, itu yang bisa nyentuh seseorang itu punya energi yang gede, terus dia itu udah teritorialnya dia emang udah di situ gitu. Jadi dia nggak akan berpindah tempat, dia nggak akan berpindah wujud. Jadi emang sejatinya kayak gitu. Di lantai 2 itu. Iya. Itu susah buat diajak komunikasi karena mungkin dia nggak punya histori. Itu dijambak sama dia, ditarik gitu. Kayak makanya tadi apa jatuh? Petak gitu. Itu gelap semua. Pandangan tuh ini kan kita ngeliat ke sana gelap ya. Gelapnya itu bener-bener kalau kita merem kan masih ada cahaya putih-putih tuh. Nah itu udah gelap semua. Kalau orang gelap kan otomatis pengap dong. Nggak bisa kita nafas dengan normal kan. Nah itu rasanya tuh kayak di rambut dipelintir terus diputar sama dia. Kayak pernah nggak lu nonton film Susana yang dia seret-seret apa tuh? Gitu. Iya kayak gitu, sakit gitu. Terus di bagian punggung? Di bagian punggung itu dia nempel karena kalau di bagian belakang itu kan tulang kosong. Nah mereka tuh bisa menyelinap dari tulang kosong belakang gue ini. Oh gitu. Makanya kalau orang yang nggak bisa ngeliat, tapi orang itu peka, kalau kita kecolek sama energinya mereka, kita bisa sakit. Itu dinamakan ketempelan. Oh itu kenapa ada cerita orang kayak abis ngelihat apa gitu terus besoknya demam. Iya. Oh gitu. Itu ketempelan. Orang ditempelin bersentuhan sedikit aja dia bisa sakit. Karena nggak sinkron. Sawan. Iya. Kalau gitu. Anak kecil ngelihat setan kan bisa demam. Oh gitu. Tapi Kak, kan dari tadi lu bilang tuh di sela-sela itu tuh yang garis-garis itu lu lihat pocong hitam masih ada nggak? Masih di situ nggak berpindah di bagian sana. Sebenarnya tuh kalau yang udah angus-angus kayak gitu tuh itu udah lama. Jadi orang buangnya tuh di sini. Jadi orang yang disantet mereka itu buang. Jadi ada istilah jin buang anak gitu. Nah si jinnya ini adalah si dukunnya ngebuang suruhannya dia gitu. Udah nih lu udah nggak dipakai. Gue udah nggak pakai. Iya dibuang di tempat yang kosong. Makanya dia suka banget tempat-tempat kayak yang banyak pilar-pilarnya gitu. Karena dia suka ngumpet di balik pilar. Supaya bisa ngintip ini kan? Kan ininya kelihatan banget tuh. Kayak tadi yang di lantai 3 itu kan yang banyak pilar-pilar itu. Jadi semakin sunyi semakin kedengeran ya? Semakin kedengeran. Iya kayak di lantai 3 itu banyak pilar itu ada ini juga kan, ada lu bilang. Ada pocong. Terus ada yang jalannya merayap. Iya banyak di sini. Yang merayap yang hitam itu. Iya. Sebenarnya ini di tempat yang tadi di bawah tanah yang paling serem tuh depan sana tuh, yang udah ditutup. Oh iya. Dulunya itu sumur. Dulu itu sumur. Jadi pada zaman si penjajahan yang Belanda ini itu dijadiin sumur buat mereka kayak apa ya, ngambil air, cuci apa itu di situ. Cuma waktu si jenazah-jenazahnya itu dibantai sama mereka, itu kan disiramin pakai air-air yang bekas dari sana tuh. Jadi untuk darahnya tuh kan udah meresap banget ke bawah-bawah tanahnya kan. Itu kalau masih dibuka itu baunya amis banget tuh. Karena emang dari situ aja udah paling banyak yang menghalangi sosok perempuan yang gelantung. Nah, slip. Dia cerita dia yang kaget. Gue lagi lihat ke sana yang palanya ke bawah, kakinya di atas, dia gelantung-gelantung kayak gitu. Yang di pohon mangga itu tuh, kan. Yang bikin kaget iya. Hati-hati ya. Tuh kalau nyabut buahnya, takutnya kepala dia yang kita pegang. Karena dia paling di bawah. Kan buahnya Kak. Iya kan dia nyangkut. Mangganya. Pandangan kita dirubah nih, lihat pala gue jadi mangga gitu. Kita pegang itu ternyata bukan mangga, justru palanya dia. Coba bayangin, pasti pegang matanya melotot, terus rambutnya panjang gimana? Ya elah. Ya kayak gitu. Di tempat kayak gini sebenarnya banyak. Kalau kita mau belah lagi dari eranya yang lama banget pasti ada. Karena di setiap
wilayah di setiap tahun, di setiap eranya itu pasti punya sejarah dan tragedinya masing-masing. Bener. Gitu. Dalam sejarahnya nih. Iya. Kalau kita bongkar tuh dalam banget. Justru kita lagi nyari satu sosok yang dia bunuh. Cuma nggak ada, nggak nemu. Nggak nemu ya? Mungkin mereka nggak mau merubah merubah wujudnya menyerupai si sosok yang meninggal ini karena itu sosok yang udah nyaman dengan sifat aslinya gitu. Jadi gue udah nyaman nih dengan sosok kayak tadi rambut panjang kayak gitu. Dia nggak mau nyerupain. Oke. Gitu. Ada juga kayak gitu ya. Iya. Karena kan kalau kita tarik nih arwah orang yang udah meninggal, itu kan nggak ada yang bisa menarik arwah orang yang udah meninggal. Benar. Nah itu yang kita tarik adalah jin. Jin di situ ada banyak jenisnya. Nah jin yang kita tarik ini adalah jin korin. Mereka merekam semua tragedi dari kita lahir sampai kita meninggal. Kalau dalam hati kita meninggal belum ikhlas, ada yang ngegantung, ada yang mengganjal. Itu tugasnya si korin tuh yang keluar-keluar minta tolong. Oke, itulah kenapa suka ada pocong meneror satu kampung. Itu korin? Iya. Gitu. Kalau misalnya ada yang mengaku kalau dia bisa berkomunikasi sama sosok arwah aslinya, itu bohong banget. Berarti kalau misalnya dia bisa ngelihat kayak gitu, dia nggak pernah merasakan kehilangan dong. Ya kan? Benar sih? Arwah aslinya. Nah, ya kan? Karena memang kalau kita mau komunikasi itu kayak ada yang ngejatohin ya. Suara benda itu kayak mulai. Si bapak bukan? Enggak, bapak kan di sana di luar. Oh iya. Ini kan nggak ada nembus itu kan. Ya begitu deh kalau ngomongin itu di tempatnya langsung ya kayak gitu. Kadang dia suka caper gitu. Kayak gue ada nih gitu. Dia ngasih tahu. Tapi di belakang kita aman kan? Ada di sebelah. Dengar nggak tadi kayak apa? Ada orang kayak gitu. Ini di sini nih. Pilar ini? Iya, samping yang sebelah tangga yang gelap. Oh ini? Iya, di situ. Mereka tuh ngeliat kayak ini orang kok nggak pergi-pergi gitu kali mungkin. Yang wayahnya dia harusnya gentayangan kesana kemari, ada kita jadi ngumpet dulu gitu. Mereka tuh takut sama orang sebenarnya, manusia. Sebenarnya itu wujud-wujud kayak gitu tuh sial melihat kita. Oke. Itu kadang ada yang bilang kita yang nggak bisa ngelihat dia tiba-tiba ngelihat beruntung gitu. Sebenarnya mah gimana beruntungnya orang kita ngelihat dia shock ya kan? Bisa jadi kita sakit abis ngelihat dia. Ya sama-sama dirugikan sebenarnya. Cuman karena kita narik carinya yang benar-benar punya histori kan, nggak semua makhluk di suatu tempat itu punya histori yang bagus. Benar. Iya kan? Benar. Walaupun kita lihat lokasinya gede, lokasinya serem yang orang-orang bilang gitu kan. Tapi kalau memang kita datengin terus kita coba observasi dengan pandangan kita itu ada ya kita bilang ada, enggak ya kita bilang enggak. Jangan menyesuaikan dengan tempatnya. Kayak tempatnya kecil ini mah nggak serem, jangan salah gitu. Gak boleh ya mandang satu tempat yang dia pikir nggak serem ternyata itu tempat yang paling keramat gitu. Kalau di sini tipenya agak susah sih. Agak susah ya? Susah, malu-malu dia. Nggak agresif tapi ya? Itu doang yang agresif. Yang si rambut panjang itu kan? Tapi dia anehnya dia tuh nggak mau terbang ke sana karena kan kalau yang di sini terbang-terbangan ya. Sosok Kunti itu kan suka pindah-pindah menclok-menclok ya. Kalau dia justru nyamannya udah di situ, menguasai. Lantai 2 itu? Iya, kan? ini wilayah gue gitu. Dia itu kalau misalnya kita beruntung ya denger dia tuh suka bersenandung di atas. Kalau udah masuk yang bersenandung tuh, luar biasa sih, merindingnya gitu. Jadi setiap lantai ini ada penguasanya apa gimana? Iya, tempat nyamannya dia. Oh gitu? Iya. Kalau lantai 1 siapa? Kalau di lantai 1, di sini masih banyak perempuan-perempuan yang sering mondar-mandir dari sini nembus ke sana. Sebenarnya sih dia juga di sini ya.
Nah kalau yang naik ke lantai ini nih ada si sosok yang perempuan sama banyak sosok yang kayak anak kecil menyerupai yang kayak korban-korban bekas ditembak sama Belanda. Okay. Terus juga ada nenek-nenek, nggak tahu itu nenek-nenek bongkok badan ini belakangnya. Dia ngikutin terus tapi dia belum berani buat cerita. Karena nggak semua makhluk langsung klik dan langsung percaya dengan kita. Gitu. Nggak langsung kita ngelihat nih, kita masukin komunikasi, kita tarik, nggak kayak gitu. Mereka juga punya sifat kayak kita. Gue mau kenalan dulu nih, gitu. Gue mau tahu dulu sama lu gimana, kalau gue curhat sama lu gimana gitu. Karena kan jin itu sebenarnya sama kayak manusia, cuma beda alam aja. Iya. Ada yang baik, ada yang nggak baik, sama kayak manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir, ya sama kayak gitu sejatinya. Karena kan kita sama-sama diciptakan. Kita tuh makhluk yang paling sempurna. Memang dia paling sakti, tapi dia nggak sempurna gitu. Ya kalau misalnya kita manusia yang diciptakan Allah memang dikhususkan manusia yang sempurna, yang kenapa kita harus punya sifat kayak setan gitu. Benar. Arti kata setan kan itu sifat ya. Sifat. Banyak sih kalau mau dikulik tentang sejarah dari yang tadi nggak ada kepalanya. Itu tuh hampir mirip sama kalau pernah naik ke gunung apa sih? Argopuro. Belum. Sejarahnya hampir sama kayak gitu. Oh, karena kan di Cikasur itu. Nah, hampir sama. Dia itu kalau menunjukkan eksistensinya itu selalu dari hentakan kakinya. Tentara kan? Iya. Prak gitu kan. Biar terlihat dia berwibawa. Tapi sosoknya nanti diwujudinnya itu di dalam mimpi. Gitu. Ya, dia datang nanti ke mimpi. Ini gua nih sosok aslinya di sini. Gitu. Hampir sama kayak gitu di sini. Kalau di sana bedanya kan banyak pasukannya. Kalau di sini yang kelihatan cuma satu. Sosok yang tentara nggak ada kepalanya itu, dia nggak komunikasi sama kamu ya? Susah ya. Kepalanya aja nggak ada, gimana dia mau? Dia nggak sih kan masuk tanpa kepala, yang ada diem doang dia. Iya sih, bener-bener. Yang ada jadi paskibra. Hentak-hentakan kaki doang kan. Tapi kalau ditarik dari sejarahnya itu menarik gitu. Karena zaman sebelum kita ada itu ya mungkin pertaruhan darahnya kayak gitu. Bukan cuma dari bangsa kita yang tewas, bangsanya dia juga, dan jasadnya dijadiin satu, tumpukin. Ingat nggak tadi yang tolong cariin apa dia bilang? Tumpukan. Iya. Itu yang gue lihat persis banget sama kayak kejadian yang itu. Setengah badan ditaruh ditumpukin. Setengah badan lagi ditumpukin lagi. Karena dulu itu orang punya yang namanya ilmu kalau misalnya kita meninggal itu, kita bisa mati itu ketika dibelah. Kayak model si pitung. Makanya kenapa Belanda selalu menyiksa kita tuh digantung tembok. Karena dia udah tahu kelemahannya dari ilmunya kita. Dia kulik, dia tuh nyari tahu gimana kalau kita ngelawan orang yang punya ilmu kayak gini. Gitu. Itu triknya si Belanda. Makanya zaman dulu penyiksaannya itu luar biasa sadis ya, kayak gitu. Banyak kan orang yang benar-benar punya ilmu bukan untuk yang neko-neko, justru untuk mempertaruhkan negara kita. Gitu. Kalau ditumpukin sama bagian kakinya, senyambung lagi kan mitosnya. Kayak gitu. Ike ilmu apa tuh ya? Rawa rontek. Itu gimana? Bang. Apa sih? Itu gede banget. Itu apaan? Di mana? Iya kan? Tadi barusan kan? Enggak, gue takutnya dia datang terus masuk. Itu gede banget sumpah. Suaranya apa sosoknya? Energinya dari atas, tapi itu udah nyampe kemari. Yang tadi keret itu. Itu gue kira motor loh. Bukan? Jadi menggigit. Itu dia yang paling besar itu. Itu apaan? Semakin kita hening, dia makin
berleluasa gitu. Itu apaan Kak? Itu suara. Iya maksudnya siapa yang ngeluarin suara itu? Itu yang itu. Si matanya itu. Matanya nggak ada. Kok suara begitu? Semua. Iya, galak dia, galak. Kalau manusia itu ada yang namanya kayak premannya gitu. Itu premannya di sini gitu. Kayak lu mau ketemu sama dia harus lewatin gue dulu. Ya itu tipe-tipe kayak gitu tuh yang nggak enak diajak komunikasi. Udah mana sosoknya begitu kan, serem. Iya. Matanya aja lirikannya kita nggak tahu kemana, orang putih semua. Seloncat tuh gue jadi ikut merinding. Enggak, suaranya emang itu lagi di sana tuh. Hah? Itu yang tadi pocong-pocong pada berjejer itu. Pocong berjejer. Pocong tuh kan suaranya suka gitu kayak ngorok gimana suara. Iya, suka kayak gitu deh. Karena kan hidungnya disumpal ya. Iya. Suaranya tuh nggak bisa lewat hidung, jadi kayak di sini gitu suaranya. Terus pocongnya udah berapa tahun? Nggak berubah, dia di situ aja. Yang pocong hitam itu kan? Iya. Atau aneh ini tempatnya. Jadi malah tempat pembuangan makhluk-makhluk yang nggak ada historinya ya dibuangnya di sini. Yang ular hijau itu aja kan itu salah satu apa ya kayak apa tuh pegangan orang, tapi dia udah nggak sanggup megang. Okay. Jadi udah buang aja gitu. Dia buang yang lokasinya emang bener-bener kosong dan jauh dari orang yang masih aktif gitu. Kayak ini kan gede nih kosong, buang aja di sini gitu. Gue buang ke sini tuh gimana sih maksudnya? Udah nggak mau ada kerjasama lagi antara. Nggak, caranya gimana? Dibuang bendanya. Bendanya dibuangnya ke sini. Iya. Terus? Dan si wujudnya kan benda itu kalau ada isinya atau enggak bukan di bendanya, tapi di luar dari bendanya. Ada sosok yang memang itu benda itu cuma rumah aja, rumah gitu. Jadi ketika dia dibuang dengan isi-isinya, yang nggak tahu rumahnya, misalnya udah ditemuin sama orang, tapi itu udah nggak ada isinya menetap di sini. Jadi kalau misalnya orang, gue dapet nih benda pusaka, belum tentu itu ada isinya. Gitu. Kan si itu dibuang ke sini. Kenapa mereka nggak lari? Karena betah. Oh, karena betah. Udah jadi sarangnya dia. Oke. Karena banyak sosok yang sama kayak dia. Apa sih itu? Ada yang bunyi perutnya. Lapar kayaknya. Terus kenapa sih bapak penjaga ngebersihin? Mungkin masih disuruh diamanatin kali ya sama yang punya tempat ini. Tapi anehnya si bapak itu cuma bersihin di lantai 2. Lantai 2 doang? Iya, bersih banget kan tadi kan kita masuk ke ruangan. Iya bersih. Cuma di situ doang si bapak bersihin. Sama nyabutin rumput tuh di depan-depan itu. Ini mah enggak di 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 itu yang dia suara lagi ya. Sebenarnya enak tuh kalau hening-hening kayak gini tuh mereka tuh jadi kayak keluar gitu nunjukin. Nah si bapak itu cuma tugasnya nyabutin rumput sama bersihin di lantai 2. Kayaknya ada yang tadi simbol-simbol itu nggak tahu dia ada pemujaan atau gimana dari yang punyanya ini, yang orang Korea itu. Jadi ada satu lantai yang memang sama dia harus bersih. Ada mitosnya kayak satu ruangan kamar yang nggak boleh dibuka. Nah ini di satu lantai, jadi kemungkinan besar semua energi yang besar dari yang negatif berkumpulnya di lantai 2. Lantai luarnya kan nggak dibersihin, cuma kotak-kotakannya itu doang. Itulah kenapa sih bapak milih buat bersihin lantai 2. Iya. Karena di situ yang dan paling sering parah. Diusir sama yang tentara itu. Lagi nyapuin, suara langkah kakinya di belakangnya si bapak sama persis kayak tadi yang di belakang kameramen itu, kakinya kameramen lu yang kakinya putih itu kan. Itu dia mengikuti itu. Dia pindah kemana dia ikut gitu.
kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bebersih, kayak misalnya lagi ngepel ya, itu sih kalau ngikut di belakang kita kayak gitu, dia akan berceplak tuh jejak kakinya dia. Itu. Sekarang masih ada nggak? Belum dilihat lagi sih. Tadi ada sih, masih ada waktu diri di situ. Itu putih banget. Kayaknya kakinya kaki misah ya sama yang badannya ditumpukin ya. Oh, jadi itu setengah doang? Iya kan setengah badannya ditumpukin. Nggak tahu kakinya dibuang di mana. Mungkin si kaki ini nyari sosok badannya biar sempurna. Biar sempurna. Gitu. Yeah. Ya begitu deh. Di balik tanah yang kita nggak tahu dulunya bekas apa. Ketika kita datang sama orang yang bisa narik dari waktu mundurnya gitu kan, kelihatan. Jadi ada kesamaan sama si gedung ini. Oh iya, itu toilet. Kok posisi itu aneh-aneh ya? Aneh. Itu kenapa sih? Apa ada filosofinya apa gimana sih? Mungkin karena dia juga nggak menjadikan si TKW-nya itu kayak manusia, jadi ya udahlah sembarang aja. Sembarang. Gitu. Jadi sebenarnya gedung ini nggak ada konsep deh kalau gue lihat ya. Gimana ya? Kesana konsepnya aneh kayak gitu. Kesini punya tempatnya tuh beda gitu. Jadi kayak ya udahlah. Yang penting jadi, yang penting berdiri. Asal jadi. Iya. Okay. Dan yang penting jendela itu harus double rangkap kaca sama teralis besi. Karena itu niatnya untuk menyiksa. Gitu. Kita nggak tahu kan disiksa itu dengan tujuannya buat apa. Kalau dia memuja setan, ditumbalin si TKW-TKW-nya, dirusak dulu jiwanya ya kan. Biar dia akhirnya nggak kuat terus bunuh diri, ya itu kan sama aja menumbalkan. Tapi di sini ada tanda-tanda pemujaan. Itu yang simbol tadi. Nggak tahu yang tadi masuk itu nulis apa gitu. Iya, nulis yang gini kan gitu kan. Yang gue ingat itu ada angka 8, tapi angka 8-nya itu dari ular, itu buntut sama kepalanya hampir nyatu. Tapi nggak tahu itu filosofinya apa. Karena gue nggak pernah mempelajari simbol-simbolis kayak gitu. Mungkin senjata makan tuan kali. Bisa jadi. Melingkar. Berarti baru pertama kali lu ya datang ke tempat kayak gini, Bang? Pertama kali. Langsung gitu ya? Langsung gimana ya? Gue kan orangnya lu tahu sendiri. Nggak peka gitu, nggak bisa ngelihat. Jadi ketika lu melihat apa gitu, ya gue nggak ngelihat gitu. Jadi gue bingung gitu. Bukan gue. Lu main batu sih, Bang, jadi dia ikut-ikutan. Lah. Dia mau main taplak kayaknya. Gini, kalau ceritain sosok yang bisa dibilang kayak sebangsanya mereka gitu, semakin kita omongin di tempatnya, mereka semakin demen meledekin. Karena emang tugasnya dia cuma buat mengganggu ya. Iya. Padahal penasaran ya sama si Korin yang perempuan itu ya. Penasaran. Karena ada yang sempet bilang sama gua gini, mimpi ada satu perempuan datang, dia sih ngakunya dibunuh. Dia bilang, "Mbak, tolongin saya dong, Mbak," gitu. "Kenapa?" gitu kan. "Saya terbunuh, nanti suatu saat Mbak pasti ketemu saya di suatu tempat." Mimpinya kayak gitu? Ya, masih misteri, itu nggak tahu, belum nemuin sosok itu. Dia bukan bunuh diri, dia bukannya kayak nusuk ke badannya gitu kan. Dia kan cuma loncat gitu. Kalau dia kan ngakunya kan dibunuh, bukannya bunuh diri. Gitu. Kalau kemarin nemuin yang bunuh untuk antara mimpi sama si sosok yang ketemu kemarin itu kayaknya nggak cocok gitu. Nggak tahu itu pertanda yang sulit buat dicari teka-tekinya. Kadang kayak gitu.
Kadang ada yang kita udah lihat dari kita survei nih, oh ada sosok ini, nanti gue keep nih, gue mau cari dia buat gue komunikasiin. Nanti pas kita datang ke situ, belum tentu kita ketemu dia lagi. Itu kenapa? Susah, energinya udah bercampur. Kita mau nemuin energi yang nggak kelihatan susah. Berarti kalau lagi kita datang terus kita ngelihat dia, usahain, ya udah, ajakin komunikasi. Setidaknya kalau kita nggak ketemu dia lagi, kita tahu historinya dia. Gitu. Kalau dibiarin gitu aja, sayang sih, itu soalnya ada cerita. Kecuali yang nggak punya cerita, cuma nampakin doang. Karena kan banyak orang yang punya pengalaman mistis cuma ditampakin doang, gitu, diliatin doang. Itu mah ya nggak ada apa ya, nggak ada ceritanya itu buat apa gitu. Ya memang tugasnya dia buat nakutin dan nampakin gitu. Kadang cerita-cerita kayak gitu juga gue sortir sih, kayak cuma ngeliat ini gitu. Banyak ya gitu kan? Iya kan? Aduh berapa. Jadi ya emang udah tugasnya dia buat nakutin, buat nampakin, ya emang iya kayak gitu. Kalau orang kayak gue nih, bisa nggak kalau gue dimasukin? Kalau buat dimasukin, kalau cowok itu susah ya. Kenapa emang? Karena tulangnya itu lebih rapat daripada manusia daripada perempuan. Gitu. Karena sejatinya laki-laki itu lebih pakai otak, lebih pakai logika. Bener sih. Kalau perempuan lebih ke perasaan. Bener sih. Jadi apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasain, langsung pakai hati dulu, bukan pakai logika dulu. Itu ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau lelaki ditakutin, masa gue kayak gini aja takut gitu, ntar gue dibilangnya cemen, gue dibilangnya nggak berani. Yalah, itu mah mungkin ini kan. Bener sih. Langsung iya. pakai logika kan. Kalau perempuan mah ketika dikasih lihat, diwujudin, justru dia itu nyari orang yang bisa nge-treat dia gitu. Jadi kayak dia tuh pengen diangkat-angkat ketika dia ketakutan, ketika dia kayak gitu. Beda deh sama laki-laki. Tapi kalau pengen ngerasain, gua saranin itu coba deh uji nyali gitu. Untuk merasakan energinya mereka gitu. Kadang nggak usah uji nyali deh. Gini, lo sholat malam nih ya, sendiri di ruangan yang bener-bener nggak ada orang lagi selain lo. Kalau pengen ngerasain, itu biasanya langsung aktif di bagian cakra ajna di belakang badan kita. Karena dari sini aja udah ada sinyal nih, tulang ekor. Makanya orang sering kesurupan itu terutama dari sini, dari tulang ekor. Masuknya gitu. Iya, karena tulang ekor itu tulang yang paling lama hancurnya ketika kita meninggal dikubur. Oke. Itu dia demen bersarang di sini. Makanya gue kalau misalnya lagi kebetulan bangun sholat malam gitu ya, gue nempel ke belakang. Iya, biar nggak ada yang itu ya. Biar nggak ada yang makmumin. Baru kemarin gue sholat malam, ada sosok tinggi, gede, putih. Dia ngeliatin ke arah kamar gue tidur, gue cari hilang. Pas gue sholat malam itu, di depan arah kiblat gue kan pintu kamar mandi, pintu dapur ya. Itu ada sepeda anak gue dan pedalnya itu digoes kenceng banget. Jadi gue nggak fokus tuh sholatnya. Gue ulangin lagi sampai gue ulangin 3 kali. Selesai sholat, gue lihat itu masih kenceng ngegoesnya, tapi nggak ada sosok yang gue lihat ngegerakin itu. Jam berapa lu sholat? Jam 2:30. Wah lah. Tapi emang sih ya, banyak cerita orang-orang kalau mau sholat malam tuh pasti ada aja gangguannya, kayak minimal berat lah gitu ya. Soalnya gue sampai sekarang masih di bukan teror ya jatuhnya. Kayak ada yang penasaran nih masih tentang pembunuhan ya. Itu dia masih minta tolong. Gue siapa dan gue nggak punya orang yang bisa membackup gue untuk gue speak up masalah ini gitu. Gue agak takut. Tapi itu beberapa kali datang tuh di mimpi. Caranya dia itu kayak gimana? Cara dia dibunuh? Ya. Kasih tahu sama dia. Terus dia datang dengan pakaian kayak gimana? Tapi kalau gue mimpi,
Mimpi gue aneh-aneh. Lu yang aneh-aneh, aneh-aneh. Lu mah ini kan melonjor, jorok. Jadi aneh kan. Mimpi gue absurd semua bener dah. Nggak ada maknanya gitu. Karena ini apa namanya, kan gak semua orang bisa dititipkan pesan lewat gaib. Kan? Gitu, kadang kita untuk menyampaikan sesuatu yang mereka butuh bantuan kita, justru bukannya kita nggak mau bantu, tapi masih ada apa ya, manusia-manusia yang mau menutupi kasus itu. Gitu. Jadi kita harus lawannya manusianya. Kayak suara gelang kaki kerincing-kerincing gitu. Itu si cewek itu? Nggak tahu deh, kayaknya cewek itu nggak pakai gelang kaki. Baru kemarin penelusuran itu, ketika kita mau pulang ke rumah, kan berhenti dulu nih di. Bukan saya. Udah tadi gini-gini mulu ya, tapi yang ngelempar dia. Itu dilempar apa jatuh kan? Nggak tahu. Ada nggak yang dari atas keropok jatuh? Suaranya sih kayak batu nih kayak. Iya. Baru pulang penelusuran, kita berhenti di warkop. Gue ngeliat tuh di seberang jalan raya ada cowok nunduk gini kan di tengah jalan. Logikanya kalau orang asli nyebrang nggak mungkin dia kayak gini. Dia nyebrang kayak gini nunduk. Pas udah deket itu udah pala gue udah pusing. Gue ngeliat di sininya dia tuh darah semua nih. Di ini otaknya dia gitu keluar sampai mukanya tuh udah darah semua. Ternyata dia masuk komunikasi itu baru meninggal sorenya itu. Nah, sorenya itu kita dikasih tahu lokasinya. Meninggal pas nyebrang itu bagaimana? Enggak, dia tuh sakit ayan bawa kendaraan. Oh, nabrak. Jadi ya di deket banget sama apa ya, kayak pembatas jalan gitu apa sih. Jadi dari situ nyebrang, nyamperin. Itu udah sempet gue muntah juga karena baunya itu. Kalau yang kecelakaan kayak gitu bau amis. Itu dia minta tolong. Masuk, diem, bingung dia mau kemana. Katanya ada benda yang diambil ketika dia ditolong sama orang. Jadi handphonenya dia hilang. Dia dibantu nih sama orang, tapi diambil juga bendanya. Itu namanya nggak dibantu. Nah, iya. Dia jarah itu namanya. Pura-pura doang. Nggak bantu. Itu dia masih nyari. Karena dia masih belum mengikhlaskan sesuatu yang dia punya. Makanya kita yang masih hidup di dunia, punya benda apapun, punya harta apapun, jangan pernah merasa memiliki. Karena ketika diambil semuanya sama yang Maha Kuasa, masih tertanam di hati kita tuh kayak belum ikhlas. Belum ikhlas karena kita merasa amit-amit tiba-tiba kita nggak ada umur, masih ada rasa nggak ikhlas, ya kayak gitu jadi. Oh gitu. Tenang aja, sesuatu yang rezeki itu buat kita nggak akan pergi, akan ninggalin. Bener. Walaupun itu hilang, insya Allah diganti yang lebih dari itu. Bener sih, bener. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang meninggalnya gentayangan tuh banyak orang yang nggak percaya. Masa sih arwah gentayangan? Bukan arwah, jin korin. Jin. Karena dari kita lahir mereka udah ada di samping kita. Bahkan Nabi kayak. Iya. Nabi itu ada jin korin sendiri. Leluhur kita juga ada jin korinnya. Makanya yang kalau lagi komunikasi sama sosok leluhur, kita harus tahu dulu yang kita ajak ngobrol jin atau bukan. Biasanya kalau jin itu dia sukanya kayak misal waktu itu pernah lagi bulan puasa kemarin datang ziarah ke salah satu makam wali Allah. Malamnya gue dimimpiin itu dicekek. Kenapa lu nggak minta? Kenapa lu nggak minta? Minta apa? Minta sama gue. Ya gue nggak mau, niat gue datang ke situ mau berziarah, mau ngedoain wali Allah, bukan mau minta sama
sebangsa lo yang menipu gitu. Dicekik, dipojokin. Kenapa lu nggak minta? Itu jinnya kan berarti? Iya. Kenapa lu nggak minta sama gue pas lu ziarah itu gitu? Itu yang jadi salah kaprah itu orang-orang zaman sekarang. Oh, I see. Dikasih benda apapun sibuk gitu, kayak ini fungsinya buat apa, ini buat, ya udah simpen aja. Dikasih itu namanya oleh-oleh. Nggak usah yang di apa ya, di puja-puja itu barang itu. Enggak, udah taruh aja. Orang barang itu juga kosongan, nggak ada isi. Bener. Nah itu dia masalahnya, ini kosongan, tapi orang kayak ngeliat keris dikit, wah ini ada isinya. Kan ngeliat cincin, wah ini ada isinya nih. Namanya juga manusia, maunya disanjung-sanjung. Ketika punya benda-benda kayak gitu, pengennya dibilangin, wah keren, wow hebat. Padahal nggak bisa apa-apa, suruh aja nyari duit tuh bendanya ya kan. Kalau emang sakti ya. Bener. Ngapain kayak gitu-gitu. Ini kita cerita banyak yang nonton gak sih? Banyak banget dari tadi. Banyak banget, kayak lu lagi di panggung itu, di mereka tuh pada ngeliatin kita. Yang bener. Apalagi sebelah sana tuh udah nggak kelihatan jalanan, udah dia semua. Hah? Udah dia semua itu. Itu dari gedung ini apa dari luar? Dari luar. Kan luar ada kebun juga di sebelah sananya. Di belakang juga ada kebun. Ya itu jadi magnet buat mereka. Iya. Gimana sih kita aja kalau datang ke suatu tempat yang rame kayak pasar malam, kita seneng dong ya kan. Kita happy di tempat itu, kayak kita lagi jalan-jalan kemana. Sama kayak mereka. Tempat ini rame dengan sejenisnya ya. Oh iya, tadi pas lagi explore ada beberapa area yang gue ngerasa dingin. Ada yang dingin, ada yang panas banget ya. Itu kenapa itu? Itu memang beda. Itu kalau yang dingin itu dia nggak ada teritorial dari makhluk apapun. Kalau yang dingin? Iya. Nggak ada teritorial dari makhluk apapun, maksudnya gimana? Nggak ada makhluk yang memiliki wilayah itu. Oh, netral. Iya. Kalau yang anget, yang anget lagi. Yang panas yang dari panas. Auranya dia, energinya dia. Kalau abis konten kayak gini tuh kan makanya harus pembersihan total. Kalau bisa baju yang kita pakai langsung kita taruh tempat mesin cuci atau tempat baju kotor. Tapi jangan naruhnya itu di area yang di luar kamar mandi. Jadi kalau bisa taruhnya di kamar mandi aja udah. Kenapa gitu? Nanti auranya nggak masuk ke dalam rumah kita. Oh. Itu kan, ini kan kita nggak tahu nih nempel dia apa enggak gitu kan. Nah. Merinding aja. Rame ya? Kiri jalan ya? Iya nggak sih? Kayak nyapu. Aduh, ini kenceng banget. Ya. Aduh. Siapa di belakang? Ini bentuknya gempal, pendek, tapi rambut semua sampai bawah. Jadi tangannya ketutup rambut, tapi dia bulat gitu badannya, berisi. Tuh di situ tuh. Di mana? Bawah tangga. Kiri-kiri, iya yang tadi gue bilang di situ selalu rame. Jam-jam kayak gini, jam-jam segini. Sekarang hampir jam 3 loh. Hampir jam 3 ini. Makanya disaranin setiap abis ke tempat yang angker gitu ya. Kalau bisa baju jangan sampai ada di gantungan-gantungan itu loh. Jadi taruh aja di bak yang udah bercampur dengan baju kotor. Itu karena jin tuh demen banget. Bergelantungan di baju-baju kotor kita. Habis itu kita mandi. Harus mandi. Iya, habis mandi wudu. Gitu. Jangan sampai capek besok aja dingin gitu. Nggak mau. Itu bikin apa? Satu, aura kita jadi males. Oke.
Percaya nggak percaya pasti iya. Mau ngelakuin apapun, kita udah rencanain, gue mau melakukan ini suatu kebaikan gitu ya. Tapi nggak bakalan jalan karena itu dari energinya mereka yang menghasut kita. Kalau nggak kita bersihin, ya kayak gitu. Maunya berleha-leha. Karena ngerasa badan kita capek aja. Kayak gitu. Kalau dari kuburan gitu juga? Ya. Pokoknya dari tempat-tempat yang mungkin banyak makhluk kayak gitu, ya wajibnya pulang langsung mandi. Kalau bisa berhenti dulu di tempat mana, jangan langsung ke rumah. Tapi terbalik, kalau kita lagi ziarah, abis ziarah ke makam wali Allah gitu ya, itu jangan mampir, langsung pulang ke rumah. Jadi karomahnya atau energi positifnya ngikut ke rumah, barokahnya nyampe ke rumah. Tapi kalau dari tempat ini terbalik, harus kita berhenti dulu di tempat mana, kita selesain dulu. Entah kita sebatas ngopi sebentar kek atau ngelakuin apa sebentar gitu, jangan langsung ke rumah. Oke. Makanya nggak sembarang orang. Kalau orang yang cuma masukin tempat-tempat kayak gini tanpa tahu efek sampingnya itu, ya kasihan dirinya gitu. Batinnya tuh nangis. Apalagi termasuk dari tempat ini kayak. Iya. Pulang langsung ini gua. Nah, banyak pelajaran kan di balik kita menelusuri sebuah bangunan yang udah terbengkalai. Kebanyakan orang menganggapnya udah main cuma sekedar main gitu. Tapi nggak dikaji lagi sama dia. Benar. Selesai kita nelusur ini pasti ada pembersihannya. Itu ada tata caranya biar mereka nggak ngeganggu keluarga kita. Gitu. Apalagi yang punya anak kecil ya, lebih sensitif. Gitu. Jangan sampai cuma demi kayak gini anak kita sakit, kan nggak mau ya kan. Harusnya ya udah kita jangan dulu langsung ke rumah kalau bisa. Oke. Next mau explore kemana lagi? Mau nelusur kemana lagi? Kayaknya seru bekas itu deh, mall di Jakarta Utara yang kebakaran. Itu banyak korban. Mall apa tuh ya? Jakarta Utara. Ntar gue cari. Ada. Itu 7 lantai. 7 lantai. 7 lantai. Itu kalau mall sih sama rumah sakit energinya paling bikin merinding. Kenapa gitu mall? Mall loh kan? Ya. Kalau rumah Kita nggak sakit tahu kan? pembangunan mall itu ada sesuatu yang dipendam iya, atau enggak. Mall kan bisa dibilang pasar modern. Nah. Biasanya di pasar kan pasti banyak yang punya jimat ini buat penglaris ini. Jadi sosoknya tertinggal di situ. Kak, ini kan udah jam 3 ya. Dan dari tadi nih di belakang udah rame. Udah muncul suara-suara aneh nih. Mending kita udahan yuk. Dari tadi gue nungguin sih. Tapi kayaknya masih penasaran. Oke, Kak Maya. Nih, thank you banget nih udah ngajak gue menelusur pertama kali nih gue ngelakuin kayak gini. Mungkin ada lagi pesan-pesan yang mau ditambahin, Kak? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Udah. Jangan lupa like video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga main ke channel Kak Maya, Maya True Story. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.